selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Berlawan, bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global. Mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah Indonesia, dunia. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana dengan domestik? Yang kecil dibesarkan, yang menengah dibesarkan. Di mana? Di dalam market domestik. Sehingga ke depan tidak kemudian kita menyaksikan yang raksasa terus dalam negeri, tapi yang kecil, yang menengah dorong untuk berkembang. Yang berikutnya soal demokrasi kita. PR kita menjaga demokrasi kita tetap berfungsi dengan baik. Ancaman pada demokrasi ada di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak tempat di dunia mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Tidak, kita harus jaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Dan kita ingin jaga agar praktek demokrasi itu menjadi bagian yang penting di dalam praktek bernegara.